Sinpo TV kembali hadir bersama saya Andi Muhammad Rezaldi dalam Warta Parlemen selama sepekan. KUHP yang mengatur tentang hukuman mati menuai pro dan kontra. Laksamana TNI Yudo Margono direstui DPR menjadi Panglima TNI. Pemerintah memastikan tidak melakukan pembatasan mobilitas di libur Natal dan Tahun Baru. Pimpinan DPR merespon pernyataan Bupati Meranti yang kontroversial. KKB Papua kembali melakukan aksi keji. Pimpinan DPR meminta TNI Polri tindak tegas. Berikut Warta Parlemen selengkapnya. Menteri Hukum dan HAM Yasona Laoly menegaskan bahwa pasal 100 KUHP yang mengatur tentang hukuman mati merupakan jalan tengah atas segala persoalan. Pasal tersebut direvisi berdasarkan hasil uji Mahkamah Konstitusi tentang Undang-Undang Hukuman Mati. Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang baru diparipurnakan oleh DPR beberapa waktu lalu turut mengatur soal pidana hukuman mati dalam pasal 100 KUHP. Pasal tersebut tengah jadi pembahasan lantaran mengatur soal masa percobaan hukuman penjara 10 tahun bagi para terpidana. Menteri Hukum dan HAM Yasona Laoly saat ditemui di gedung Parlemen DPR menjelaskan bahwa pasal tersebut merupakan jalan tengah atas segala persoalan. Keputusan tersebut diambil berdasarkan hasil uji Mahkamah Konstitusi dalam perubahan undang-undang tentang hukuman mati. Terkait dengan isu miring soal rentannya tindak pidana korupsi terhadap kepala lapas atas pasal tersebut, Yasona mengatakan bahwa pihak tersebut tidak mengetahui proses mekanisme undang-undang tersebut. Dan mengenai hukuman mati misalnya, itu ada juga keputusan Mahkamah Konstitusi yang mengatakan karena ada pertarungan antara kaum retensionis dengan kaum abolisionis, antara yang ingin hukuman mati dengan antara yang ingin menghilangkan hukuman mati. Kita ambil middle ground. Dan itu keputusan Mahkamah Konstitusi saat hukuman mati diuji mengatakan bahwa sebaiknya di dalam pelaksanaan hukuman mati atau kalau nanti ada perubahan hukum undang-undangnya diambil ada masa percobaan. Ada masa percobaan 10 tahun. Itu kita ambil middle ground. Kalau ditanya mengapa harus tunggu 10 tahun, ya memang manusia bisa berubah. Dalam praktek juga sekarang ada yang 15 tahun sekarang belum dieksekusi. Ada yang dieksekusi sesudah berubah manusianya. Aku tahu ada seorang yang sudah berubah menjadi orang baik. Tetapi law is law. Putusan. Setelah lebih 10 tahun dia di dalam, akhirnya dieksekusi. Tapi he has been changed. Dia sudah berubah, tetapi itu begitu. Nah, mengapa kita ambil middle ground itu? Dan itu tidak mudah. Ini nanti kalapas yang akan seenak udelnya. Emangnya membuat proses itu hanya kalapas. Ada TPP. Kalau perubahan komutasi hukuman yang berat dari seumur hidup menjadi hukuman penjara, itu sampai ke presiden. Bukan seenak udelnya kalapas, berarti nggak tahu dia proses di dalam. Mekanismenya nggak paham. Nggak tahu mekanismenya, ngomong aja. Dari Jakarta, Andi Rezaldi, Davariskiano melaporkan untuk Sinpo TV. Mahkamah Kehormatan Dewan DPR RI menggelar acara MKD Awards 2022 pada 12 Desember 2022. Acara tersebut dilakukan sebagai bentuk penilaian terhadap kinerja anggota DPR yang dinilai memiliki kinerja yang baik selama tahun 2022. Mahkamah Kehormatan Dewan MKD DPR RI menggelar acara pemberian penghargaan MKD Awards 2022 di Hotel Bidakara, Jakarta, Senin 12 Desember 2022. Wakil Ketua DPR RI Muhaimin Iskandar atau yang akrab disapa Gus Muhaimin berkesempatan untuk memberikan penghargaan tersebut kepada anggota DPR yang mendapatkan penghargaan atas kinerjanya yakni kehadiran dan keaktifan anggota selama tahun 2022. Dalam kesempatannya, Cak Imin menyampaikan diperlukan adanya etika kelembagaan yang bertujuan untuk menjunjung tinggi nilai etika pada tiap-tiap pelaksanaan tugas. Adapun sebanyak 27 anggota DPR dari 9 fraksi memperoleh penghargaan dan apresiasi yang diberikan oleh MKD. Jadi penegakan etika bukan hanya dilakukan melalui punishment hukuman,
tetapi juga harus ada penghargaan sebagai apresiasi sebagai pejuang etika. Etika kelembagaan atau etika apa saja harus terus diperjuangkan agar terjadi satu proses sistem yang menjunjung tinggi nilai-nilai etika di dalam pelaksanaan tugas, sehingga kontrol terhadap jalannya pelaksanaan tugas dan fungsi DPR amanah, menjaga kehormatan, dan sesuai harapan dari masyarakat. Dari Jakarta, Jihan Nabilah, Galuh Anggara melaporkan untuk Sinpo TV. Calon Panglima TNI Laksamana Yudo Margono akhirnya direstui oleh DPR RI melalui rapat paripurna DPR pada Selasa 13 Desember 2022 lalu. Berikut laporan reporter Sinpo TV Sri Dewi Andayani. Ya baik pemirsa, DPR RI baru saja melaksanakan rapat paripurna ke-12 masa persidangan 2 tahun sidang 2022-2023 dengan agenda tunggal yakni pembacaan laporan hasil pelaksanaan fit and proper test terhadap calon Panglima TNI yang dilanjutkan dengan pengambilan keputusan. Laporan hasil uji kelayakan calon Panglima TNI tadi dibacakan oleh Ketua Komisi 1 DPR RI yakni Mutia Hafid, dan persetujuan pengangkatan Panglima TNI ini diputuskan atas dasar pertimbangan seluruh fraksi di Komisi 1 DPR RI dengan secara musyawarah dan mufakat. Dan selain itu, Komisi 1 DPR RI juga menyatakan pemberhentian tugas secara hormat terhadap Jenderal Andika Perkasa dan mengapresiasi kinerja Andika Perkasa saat menjadi Panglima TNI. Dan usai pembacaan laporan oleh Komisi 1, pimpinan rapat yang dipimpin oleh Ketua DPR RI Puan Maharani tadi juga sempat menanyakan persetujuan terhadap pemberhentian secara hormat kepada Jenderal TNI Andika Perkasa sebagai sebagai Panglima TNI dan juga pengesahan pengangkatan calon Panglima TNI Laksamana Yudo Margono. Dan seluruh forum yang berada di rapat paripurna tadi menyatakan sepakat. Dan usai rapat paripurna tadi dalam konferensi pers, Yudo Margono mengatakan akan melanjutkan dan meningkatkan program yang sudah dilaksanakan oleh Panglima yang sebelumnya yakni Jenderal TNI Andika Perkasa juga sesuai dengan fit and proper test, dan Yudo akan melaksanakan tugasnya sebagai Panglima ini secara terbuka. Adapun program prioritas yang akan dilakukan oleh Yudo Margono adalah dengan meningkatkan SDM yang profesional, meningkatkan operasional secara tepat, dan reformasi birokrasi yang harus clean government untuk menuju kelembagaan yang bersih. Yudo Margono juga akan menjamin netralitas pada pemilu 2024 nanti. Sebagai Panglima TNI yang akan dilantik oleh Presiden, Laksamana Yudo Margono diharapkan mampu menjalankan tugas-tugasnya sebagai Panglima TNI sesuai dengan visi misi yang sudah disampaikan dalam fit and proper test. Demikian informasi kali ini dari Jakarta, Sri Dewi Andayani, Davarizkiano, laporkan untuk Sinpo TV. Influencer Deddy Corbuzier tengah menjadi bahan perbincangan publik setelah disematkan pangkat Letnan Kolonel tituler Angkatan Darat beberapa waktu yang lalu. Calon Panglima TNI Laksamana TNI Yudo Margono menjelaskan bahwa hal tersebut berdasarkan rekomendasi Kepala Staf TNI Angkatan Darat Jenderal TNI Dudung Abdurrahman dan telah disetujui Panglima TNI Jenderal Andika Perkasa. Menanggapi adanya desakan pencabutan Letnan Kolonel tituler yang diberikan kepada YouTuber Deddy Corbuzier, Laksamana Yudo Margono mengatakan pemberian pangkat tersebut telah disetujui oleh Kepala Staf Angkatan Darat Dudung Abdurrahman dan diketahui oleh Panglima TNI Jenderal Andika Perkasa. Menurut Yudo, pemberian pangkat Letkol tituler tak menyalahi aturan TNI, lantaran pangkat tersebut diberikan kepada sosok yang dinilai dapat memberikan kemajuan terhadap TNI. Selain itu, hak yang diterima oleh Deddy Corbuzier pun sesuai dengan pangkat dan jabatan yang diberikan, yakni mewajibkan Deddy terikat dengan hak dan peraturan militer. Sudah disetujui dari Kasat ya, katanya ada Kasat, katanya Panglima tadi sudah, Mendan sudah, ya sudah. Kan kewenangannya. Coba kita tanyakan dulu. Nanti akan mengevaluasi. Karena itu kan pengusulannya kan diawali dari Kepala Staf Angkatan, diajukan ke Panglima TNI, kemudian baru disahkan. Tidak tahu saya kalau itu. Ya, tunjangan gimana maksudnya? Kalau sesuai ketentuan ada. Kalau tituler, sudah sah tituler memang ada tunjangan itu. Berupa tunjangan memang bukan gaji, tapi tunjangan. Kalau tituler boleh, kalau dia memiliki untuk
kemajuan ya, kemajuan terhadap TNI. Mungkin kayak saya TNI Angkatan Laut, kemudian diperlukan karena keahliannya itu bisa. Dulu Angkatan Laut juga ada yang karena beliau pintar musik, dengan kita nggak ada yang mempunyai kemampuan musik dari TNI itu. Ya, waktu saya taruna itu ada yang mengajar saya mayor itu tituler, karena dia memiliki kemampuan tadi yang tidak dimiliki oleh Angkatan Laut. Nggak ada aturannya boleh untuk mengangkat tituler apabila itu dibutuhkan profesionalismenya untuk kemajuan TNI. Apanya? Harus tergantung kebutuhan. Ya, kebutuhan apakah nanti digunakannya apa pas lagi apa ya. Tapi nggak wajib kayak sebulan berapa kali gitu ya Pak berarti ya? Gimana kayak saya biasa gitu toh? Iya. Enggak harus kalau itu. Ada peringatannya nggak sih Pak atau konsekuensinya mungkin kalau setelah dipilih nih terus ada tertib sendiri yang harus dijalani sama ya, karena kan ini membawa nama institusi, Pak. TNI gitu menambah. Apa maksudnya gimana? Kayak kan Deddy Corbuzier ini mendapatkan pangkat tertentu gitu. Sudahlah itu sudah disahkan. Maksudnya harus berperilakuan baik gitu. Kira-kira peringatannya itu kepada Deddy kira-kira supaya bisa menjaga nama baik TNI ketika dia ini. Itu tadi kan harus membawa nama baik kemajuan TNI, kemajuan TNI banyak dengan profesionalisnya mereka bisa membawa kemajuan TNI. Sebelumnya dalam unggahan di media sosialnya, artis Deddy Corbuzier turut memperlihatkan momen pemberian pangkat Letkol tituler Angkatan Darat yang disematkan oleh Menteri Pertahanan Prabowo Subianto kepada dirinya pada Sabtu 10 Desember 2022. Diketahui bahwa pangkat tituler merupakan gelar kehormatan yang diberikan seseorang tanpa menjalankan tugas dan jabatan tersebut pada gelarnya. Dari Jakarta, Sri Dewi Andayani, Dava Rizkiano melaporkan untuk Sinpo TV. Jelang libur Natal 2022 dan Tahun Baru 2023, pemerintah sudah menetapkan untuk tidak melakukan pembatasan mobilitas masyarakat saat masa liburan berlangsung. Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi menyatakan bahwa tidak akan memberlakukan pembatasan dalam libur Natal dan Tahun Baru 2023. Hal itu disampaikannya usai mengikuti rapat bersama Komisi 5 DPR pada Selasa siang. Dirinya menjelaskan akan melakukan rapat koordinasi bersama Satgas Penanganan COVID-19 terkait dengan mekanisme yang akan diterapkan dalam penggunaan transportasi angkutan umum. Peningkatan mobilitas masyarakat diprediksi akan terjadi pada tanggal 20 Desember saat libur sekolah, kemudian libur Natal, dan saat Tahun Baru 2023. Namun untuk moda transportasi umum kereta dan udara masih diberlakukan pembatasan berdasarkan hasil koordinasi bersama Satgas Penanganan COVID-19 pada pekan ini. Karena hari ini akan kita koordinasikan rencana operasional daripada Nataru ini. Nah, tentu apa yang disampaikan tidak serta-merta kita putuskan hari ini, diantaranya berkaitan dengan tidak adanya pembatasan. Tidak ada pembatasan itu, nanti ada forumnya, di mana Satgas COVID mengadakan rapat bersama kita semuanya, berkaitan dengan apa yang menjadi syarat-syarat perjalanan. Ya. Tapi kecenderungannya seperti pada saat Lebaran bahwa kita tidak memberikan pembatasan pada kendaraan pada darat ya, tetapi kita tetap memberikan pembatasan pada kereta api dan udara. Namun demikian itu adalah kewenangan Satgas untuk melaksanakan. Ya. Artinya dalam keberangkatan dalam udara dan juga nanti kereta begitu terkait dengan masih ada gitu, Pak. Tapi untuk tes-tesnya begitu Pak, tes antigen atau swab gitu-gitu. Kita akan putuskan dalam minggu ini. Kita akan minta Satgas untuk merekomendasikan itu semua. Karena itu bukan kewenangan kami di sini. Perkirakan ada 3 sebaran ya. Sebaran pertama tentu di tanggal 20 di mana anak-anak mulai libur. Sebaran kedua adalah pada saat Natal 23-24 dan sebaran ketiga adalah pada saat Tahun Baru. Tanpa bermaksud untuk melihat ini sebagai lebih ringan, Lebaran lebih memberikan tekanan yang lebih. Nah, tadi masukan-masukan dari DPR, kesiapan Pak Menteri PUPR, insya Allah kita bisa melaksanakan dengan baik, tetapi kita akan melihat
beberapa titik-titik, beberapa case-case yang disampaikan oleh DPR tadi, dan kami sepakat untuk memperbaiki atau mempersiapkan itu. Pada kesempatan yang sama, Menteri PUPR Basuki Hadi Mulyono memastikan jalan tol maupun jalan nasional untuk menghadapi libur panjang Nataru sudah siap. Selain itu, 8 tol fungsional juga sudah disiapkan Kementerian PUPR untuk mendukung arus lalu lintas selama libur Nataru. Dijelaskan tol fungsional merupakan ruas jalan bebas hambatan yang belum sepenuhnya selesai, namun akan dibuka gratis untuk mendukung kelancaran arus kendaraan nantinya. Yang disampaikan oleh Pak Menteri Perhubungan masih favorit di jalan tol. Kami membuka pada tahun ini fungsional untuk beberapa ruas. Pertama di Semarang Demak, ya 17 kilo. Itu juga bisa mengurai kemacetan antara Semarang dan Demak. Kemudian di Cisumdawu, seksi 1, 2, 3 sampai Cimalaka, dari Bandung dari Cimalaka, sudah kita buka untuk Nataru ini. Mudah-mudahan nanti akhir Januari atau Februari awal itu langsung sudah sampai ke Kertajati. Ya. Kemudian yang ketiga yang di Cigombong Cibadak, ya, Bocimi. Itu juga sudah akan kita buka. Mudah-mudahan bisa mengurai kemacetan di Cibadak itu. Ya. Untuk langsung ke Sukabumi dan ke Pelabuhan Ratu. Ada beberapa ruas lagi yang kita buka untuk fungsional seperti Cikampek Selatan, ya, ke Kutanegara. Itu yang kita buka secara fungsional. Jadi mudah-mudahan dengan beberapa ruas baru yang walaupun fungsional bisa membantu Pak Menteri Perhubungan dan Korlantas melakukan traffic management yang lebih baik. Oke? Saya kira itu. Artinya penegasan saja, ada ruas jalan yang dibuka secara fungsional nanti ada berapa Pak untuk liburan? Ya tadi itu, ada ya Bocimi, Cisumdawu, Semarang, Demak, ada lagi yang di Bengkulu sampai ke Curup, ya itu kita buka juga, yang di Pekanbaru, Bangkinang kita buka, Banda Aceh sudah selesai semua. Kemarin yang diresmikan baru seksi 1, sekarang yang lainnya sudah akan kita buka lengkap. Itu di Banda Aceh ada 5 ruas baru. Okay. Dari Jakarta, Andi Rezaldi, Galuh Anggara melaporkan untuk Sinpo TV. Partai Gerindra memastikan tetap menggunakan nomor urut parpol yang lama untuk kontestasi demokrasi di tahun 2024. Ketua Harian DPP Partai Gerindra Sufmi Dasko Ahmad menjelaskan, hal itu dilakukan sebagai salah satu langkah untuk kemudahan dalam kemenangan di 2024. Ketua Harian DPP Partai Gerindra Sufmi Dasko Ahmad memastikan bahwa partainya akan tetap menggunakan nomor urut parpol yang lama untuk memudahkan dalam melakukan sosialisasi hingga atribut partai. Dirinya mengatakan 9 partai politik yang berada di parlemen memiliki 2 opsi untuk bisa ikut undian nomor urut partai politik atau mempertahankan nomor urut partai politiknya. Memilih opsi untuk tetap dengan nomor urut sebelumnya dinilai untuk kemudahan dalam memenangkan kontestasi pemilu serentak di 2024. Kan di dalam Perpu itu ada 2 opsi bagi partai di Senayan, yaitu menggunakan nomor yang lama atau kemudian menyerahkan nomor yang lama kemudian ikut undian. Nah, rata-rata partai di Senayan itu termasuk Gerindra tetap memilih nomor yang lama karena ya kita akan lebih mudah melakukan sosialisasi dan juga dalam soal atribut lah, kira-kira begitu. Dari Jakarta, Tim Liputan melaporkan untuk Sinpo TV. Wakil Ketua DPR Sufmi Dasko Ahmad meminta Bupati Meranti untuk introspeksi diri usai mengeluarkan statement yang dianggap tidak pantas dilontarkan kepada lembaga negara. Pimpinan DPR RI meminta Bupati Kepulauan Meranti Muhammad Adil perlu introspeksi diri mengingat dirinya merupakan pejabat publik. Hal tersebut disampaikan Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasko Ahmad saat ditanyai terkait statement Bupati Meranti yang dinilai publik tidak pantas untuk dilontarkan oleh seorang pejabat publik. Dasko menilai sebagai pejabat publik, Bupati Kepulauan Meranti seharusnya dapat menyampaikan kritik dengan baik, seperti halnya menggunakan jalur konstitusi yang sudah ada.
Apalagi menurutnya Bupati merupakan salah satu mitra DPRD yang seharusnya dapat menjadi wadah untuk melakukan upaya dialog serta pendekatan terhadap apa yang ingin dicapai. Lebih lanjut, Dasko mengatakan apa yang dilakukan oleh Bupati Meranti dalam merespon suatu hal dinilai tak sesuai pada tempatnya. Ia pun berharap hal tersebut tidak kembali terulang. Ya, saya pikir apa yang disampaikan oleh Bupati sebagai pejabat publik tentunya perlu introspeksi. Ada jalur-jalur konstitusi yang bisa dipakai, apalagi sebagai bupati yang juga punya mitra anggota DPRD di kabupaten tersebut yang bisa kemudian melakukan upaya-upaya dialog dan pendekatan terhadap apa yang ingin dicapai dalam masalah bagi hasil. Dan saya pikir tidak tempatnya bagi seorang pejabat publik merespon dengan demikian, dan saya harap ini tidak terjadi lagi atau terulang lagi di saat-saat yang akan datang. Demikian. Dari Jakarta, Tim Liputan melaporkan untuk Sinpo TV. Pimpinan DPR Sufmi Dasko Ahmad turut berduka cita yang mendalam kepada para korban akibat insiden penembakan yang dilakukan oleh kelompok kriminal bersenjata atau KKB di Papua. Pihaknya meminta untuk TNI Polri menindak tegas KKB yang dinilai sudah melakukan tindakan yang tidak berperi kemanusiaan tersebut. Kelompok kriminal bersenjata di Papua kembali berulah dan melakukan tindakan yang keji terhadap warga sipil. KKB di Papua telah membunuh 3 tukang ojek di Pegunungan Bintan, Papua. Selain tukang ojek, KKB juga melakukan penembakan kepada seorang pegawai Bank Papua di Pasar Distrik Sinak, Kabupaten Papua, Papua Pegunungan pada Selasa kemarin. Pimpinan DPR Sufmi Dasko Ahmad mengungkapkan turut prihatin dan turut berduka cita yang sangat mendalam atas insiden yang terjadi di Papua saat ini. Dirinya mengatakan hal itu sudah tidak bisa lagi ditoleransi karena sudah tidak berperi kemanusiaan. Dasko mengharapkan tindakan aparat TNI Polri dapat mengatasi KKB yang sangat meresahkan dan membuat warga khawatir di Papua. Pertama-tama kami ucapkan prihatin dan juga turut berduka yang mendalam atas terjadinya insiden yang dilakukan oleh KKB di Papua, dan tentunya kami mengharapkan bahwa TNI Polri dapat segera bergerak karena hal ini sudah tidak bisa ditolerir karena sudah tidak berkepri kemanusiaan menurut kami. Demikian. Dari Jakarta, Tim Liputan melaporkan untuk Sinpo TV. Ketua DPR Puan Maharani meminta kepada pemerintah untuk mengendalikan harga kebutuhan bahan pokok menjelang perayaan Natal 2022 dan Tahun Baru 2023. Aparat TNI Polri juga diimbau untuk melakukan penjagaan kepada masyarakat selama masa liburan berlangsung. Menjelang perayaan Natal 2022 dan pergantian Tahun Baru 2023, Ketua DPR RI Puan Maharani meminta kepada pemerintah untuk mengendalikan harga bahan pokok yang diprediksi akan terjadi lonjakan harga. Selain itu, Puan juga mengingatkan TNI dan Polri untuk dapat menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat menjelang perayaan Natal dan Tahun Baru, seperti halnya memastikan kelancaran mudik akhir tahun yang biasanya dilakukan masyarakat di masa liburan Nataru. Puan mengatakan keinginan besar masyarakat untuk berpergian pada libur akhir tahun harus mendapat pengawalan maksimal dan difasilitasi secara optimal agar masyarakat merasa aman dan nyaman. Lebih lanjut, mantan Pemko PMK ini juga turut mengimbau pemudik untuk tertib saat melakukan perjalanan. Tak lupa dirinya pun mengingatkan agar masyarakat tetap menerapkan protokol kesehatan COVID-19 selama masa liburan akhir tahun. Saya ingin mengingatkan kepada pemerintah, juga TNI Polri untuk bisa menjaga keamanan menjelang Natal dan Tahun Baru. Juga bagaimana kepada semua stakeholder untuk bisa menjaga lalu lintas jika seperti yang disampaikan oleh pemerintah bahwa akan ada jutaan masyarakat yang kemudian akan melaksanakan pulang ke kampungnya atau melaksanakan libur Natal dan Tahun Baru dimulai pada
mungkin minggu depan, minggu kedua atau minggu ketiga bulan Desember. Juga saya ingin mengingatkan kepada pemerintah untuk bisa mengendalikan harga-harga bahan pokok menjelang Natal dan Tahun Baru, karena biasanya karena hari libur kemudian biasanya ada banyak acara berkumpul, akan terjadi lonjakan terkait dengan harga bahan pokok. Jadi memang hal ini yang kemudian harus sama-sama kita laksanakan gotong royong untuk bisa membuat situasi kondusif, aman, tentram, nyaman. Saya juga menghimbau kepada masyarakat yang nantinya akan melaksanakan libur Natal dan Tahun Baru menggunakan jalan darat ataupun air dan udara untuk bisa tertib dalam perjalanan, juga bisa kemudian bersabar jika kemudian nanti terjadi penumpukan di stasiun atau kemudian di airport ataupun di jalan-jalan melalui darat, karena memang animo untuk bisa berpergian pada bulan Desember ini sepertinya akan meningkat. Dan tentu saja bagaimana kemudian itu bisa berjalan aman lancar, saya minta kepada TNI Polri, kementerian terkait untuk bisa melaksanakan hal tersebut dengan sebaik-baiknya, dan kita tetap jaga rasa persaudaraan, rasa kebersamaan, bergotong royong sebagai satu bangsa, sehingga jangan sampai kemudian terprovokasi oleh hal-hal yang tidak perlu, sehingga bulan Desember, liburan Natal dan Tahun Baru yang akan datang ini akan bisa menjadi liburan atau suasana menjelang menuju tahun 2023 dengan damai dan bahagia. Dari Jakarta, Sri Dewi Andayani Davariskiano melaporkan untuk Sinpo TV. Kader Partai Golkar sekaligus Wakil Ketua DPRD Jawa Timur, Sahat Tua Simanjuntak, terjaring operasi tangkap tangan oleh KPK baru-baru ini. Merespon itu, Sekjen Partai Golkar Lodwig Friedrich Paulus mengaku baru mengetahui kabar tersebut melalui media sosial. Dirinya juga mengatakan bahwa kasus tersebut dapat menjadi cambukan bagi para kader Partai Golkar. Sekretaris Jenderal Partai Golkar Lodwig Friedrich Paulus menyebut dirinya belum mengetahui secara pasti soal kasus operasi tangkap tangan KPK yang menjaring Wakil Ketua DPRD Jawa Timur Sahat Tua Simanjuntak yang juga merupakan kader Partai Golkar. Lodwig mengaku pihaknya baru mendapatkan informasi terkait penangkapan kader partainya itu melalui media sosial dan tak tahu persis mengenai kasus apa yang melibatkan Sahat hingga terjaring OTT KPK. Meski begitu, dirinya menegaskan Partai Golkar tetap menghargai apa yang dilakukan oleh KPK dalam rangka penegakan hukum. Golkar pun siap membantu Sahat melalui Badan Advokasi Hukum dan HAM Partai Golkar jika yang bersangkutan meminta bantuan. Saya baru baca di belum ada. Ini kan kelihatannya kalau saya baca kita belum ada konfirmasi. Kalau saya baca di media sosial itu peristiwa tahun 2020. Ya, jadi kita nggak tahu ya. Kita nggak tahu, tapi kita akan konfirmasi. Yang jelas ya kita menghargai apa yang dilakukan oleh KPK dalam rangka penegakan hukum. Ya. Kita harap juga ini jadi cambuk dan peringatan buat kader-kader Golkar untuk menghindari hal-hal seperti itu. Jadi saya terus terang kita belum tahu persis, tapi katanya ya di situ tercantum dana hibah tahun 2020. Nah, seperti apa kami belum tahu. Komunikasinya belum ada ya? Belum ada. Akan ada bantuan hukum nggak sih Pak, kalau dari Golkar mungkin? Ya, kita tunggu bagaimana ya, apakah yang bersangkutan menyiapkan atau tidak, nanti kita lihat ya prosesnya bagaimana. Tapi kalau dari DPP-nya sendiri bagaimana Pak? Apakah ada bantuan hukum dari DPP? Kita belum tahu, kita tunggu aja dulu ya. Artinya komunikasinya dulu ya, tapi kita belum ada komunikasi, kan baru tadi malam ya. Tadi malam kita belum tahu ya. Jadi kita tunggu aja. Tapi kalau misalnya diminta bantuan oleh yang bersangkutan, ya tunggu dia belum minta gitu loh ya. Dari Golkar akan selalu terbuka ya. Kita yang jelas kita punya Bakum HAM ya. Tapi tergantung dari beliau mau minta atau tidak. Biasanya sih yang gini-gini mereka nggak minta. Tapi walaupun DPP akan selalu kita punya badan, tapi udah mendingan kita fokus ke persiapan pemilu ini loh, Bakum HAM kita. Ya, ini juga persiapan pemilu nih Pak, kan dengan adanya kasus OTT ini ya, yang walaupun belum diumumkan secara resmi oleh KPK,
Ini bagaimana dengan Golkar? Apakah ada persiapan yang lebih matang gitu nanti? Sebenarnya ini kita kan sudah saya keliling Indonesia terus terang menyampaikan itu. Mari kita menjaga citra, jangan ada pelanggaran-pelanggaran. Saya keliling, ya. Sebagai sekjen saya sampaikan itu, ya. Pesan-pesan menjelang tahun pemilu ini, ya. Jangan, ya. Kalau itu kan terkait dengan citra partai, jangan ada pelanggaran. Baik anggota DPR, mungkin pernah nggak yang terakhir saya ulas, ada anggota DPRD kita nginjek sopir, ingat nggak? Di Depok. Nah itu saya bilang yang gitu-gitu, saya bilang jangan, ya. Kita menjaga citra, nah termasuk hal-hal yang saya katakan belum tahu jelas. Itu saya sedang keliling untuk menjaga itu. Sebagai salah satu untuk arahan juga ya kepada lah itu kami ingatkan ya, terus ya. Jangan istilahnya saya bilangin, jangan saya dikasih bahan baru untuk ngomong. Udah yang lama-lama aja lah. Ya. Dari Jakarta, Sri Dewi Andayani, Davariskiano melaporkan untuk Sinpo TV. Demikian Warta Parlemen selama sepekan, tetap ikuti berita terkini di Sinpo TV, Sinpo ID, dan media sosial Sinpo lainnya. Saya Andi Muhammad Rezaldi beserta kru yang bertugas pamit undur diri. Selamat berakhir pekan dan sampai jumpa.